Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Permata Dewi, NIM 22081794. Pada pertemuan hari ini, saya akan membahas tentang ruang lingkup belajar, gerak, dan motorik, serta pentingnya dijadikan sebagai landasan dalam praktik pembelajaran. Pada materi ini kita akan membahas tentang 4 indikator. Yang pertama itu ada belajar motorik, kedua itu ada perubahan perilaku, dan ketiga ada praktik atau tindakan, dan terakhir ada belajar pada pengalaman. Dan pada topik pertama, saya akan membahas tentang belajar motorik. Ditinjau dari kata belajar motorik itu terdiri dari dua kata, yaitu belajar dan motorik. Pertama kita akan membahas apa itu belajar. Belajar itu pada dasarnya itu ada perubahan tingkah laku. Dikutip pada Slameto 2010.2, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai dari hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua itu ada belajar motorik, yang mana belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskuler yang umumnya yang diekspresikan dalam bentuk gerakan atau bagian tubuh. Dari dua komponen tersebut ada belajar motorik, yaitu belajar dan belajar motorik. Setelah itu kita akan membahas apa itu gerak. Gerak adalah peralihan posisi dari suatu tempat ke tempat lainnya yang dapat diamati secara objektif. Arti dari kata objektif itu tertuju pada bahwa perpindahan benda tersebut dapat diukur dalam dimensi ruang dan waktu. Ada 5 karakteristik belajar motorik tersebut. 1. Belajar motorik adalah suatu proses. Yang kedua, belajar motorik adalah hasil latihan. Ketiga, kapabilitas bereaksi merupakan hasil belajar motorik. Keempat, hasil belajar motorik tersebut relatif permanen. Dan terakhir ada belajar motorik dapat menimbulkan efek negatif. Apa iya menimbulkan efek negatif? Coba kita tengok selanjutnya. Tidak semua belajar motorik yang dapat menghasilkan efek positif, ada juga menghasilkan efek negatif. Untuk itu, mari kita mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar motorik. Menurut Surya Brata, faktor yang berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar adalah 1. Bahan yang dipelajari, 2. Faktor lingkungan, ketiga faktor instrumental, keempat itu ada faktor individu siswa. Untuk itu, menurut Singer, dalam proses belajar motorik perlu mempertimbangkan 3 faktor utama. Yang pertama, faktor proses belajar, kedua, faktor personal, dan terakhir ada faktor situasi. Dari beberapa faktor tersebut dan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan untuk belajar motorik, kita menemukan perubahan perilaku, yang mana ada keterampilan intelektual, informasi verbal, strategi kognitif, sikap, dan keterampilan motorik. Menurut Bloom, yaitu ada perubahan perilaku afektif, kognitif, psikomotor, yang mana perubahan afektif itu terdiri dari perubahan sikap, di mana orang itu bertingkah lakunya berubah dari sikapnya, dan kedua itu ada kognitif, bagaimana seseorang itu berubah pengetahuannya, dan terakhir ada psikomotor yang berhubungan dengan gerak dia sendiri. Perubahan perilaku itu terjadi secara sadar, bersifat kontinu dan fungsional, bersifat positif dan aktif, bersifat permanen, bertujuan dan terarah, mencakup seluruh aspek tingkah laku. Hal tersebut dikategorikan ke dalam perilaku belajar menurut Sugihartono. Dalam perubahan tingkah laku tersebut, kita juga harus memahami bagaimana praktik atau tindakannya. Praktik merupakan suatu sikap, belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan behavior. Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan seperti fasilitas. Ada beberapa faktor praktik yang harus kita bahas. Yang pertama itu ada faktor-faktor predisposisi, yang kedua ada faktor pemungkin, yang ketiga ada faktor penguat. Tingkatan praktik tersebut ada 3. Yang pertama, persepsi, yang kedua ada respon, yang keempat ada mekanisme. Di balik itu juga ada adopsi.
Dikutip dari pengertian belajar menurut teori behavioristik, yang mana belajar tersebut belajar daripada pengalaman. Jadi, pada pembahasan sekarang kita akan membahas tentang belajar pada pengalaman tersebut. Dari kata lainnya itu ada experiential learning. Experiential learning ini merupakan proses pembelajaran yang dilakukan dengan menempuh proses refleksi dan juga menempuh suatu proses pembuatan makna dari pengalaman nyata. John Dewey mengemukakan bahwa belajar tergantung pada pengalaman dan minat siswa. Dari topik pada kurikulum seharusnya saling terintegrasi, bukan terpisah. Hal tersebut juga bisa dibilang saling bertautan atau saling berkaitan. Balik lagi kepada teori behavioristik, yang mana suatu perihal perubahan tingkah laku sebagai peroleh dari pengalaman. Menurut James Whittaker, dalam Gemarah 2011.2 menyatakan bahwa belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan pengalaman. Jadi sebagai contohnya akan kita bahas tentang jika seseorang ingin mengajarkan kebiasaan baik mencuci tangan pakai sabun sebagian bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat, berikan contoh dan libatkan anak dalam mempelajari mengenai kesehatan tubuh. Kenalkan kepada anak apa yang disebut sebagai kuman yang menempel pada tangan. Selain itu, kita kenalkan manfaatnya. Manfaat sabun itu bagaimana, caranya bagaimana mencuci tangan dengan benar. Jadikan hal tersebut sebagai kebiasaan, maka seorang anak itu akan belajar dari halnya pengalaman. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian teori belajar motorik, pendekatan psikologi, dan teori kibernetik secara tepat, sistematis, dan terukur. Pada materi ini kita akan membahas 7 indikator, yang mana pertama itu ada adaptasi teori belajar psikologi, yang kedua ada kelompok teori asosiasi stimulus respon, yang ketiga ada kelompok teori kognitif, yang keempat ada sintesis teori asosiasi stimulus respon dan teori kognitif, yang kelima ada perhatian awal dan konsep dasar teori kibernetik, dan keenam ada penjelasan teori kibernetik, serta yang nomor 7 ada contoh penerapannya teori kibernetik. Oke, pada materi ini kita akan membahas dulu tentang adaptasi teori belajar psikologi. Ditinjau pada teori behavioristik, perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Baik, pada teori ini ada 3 poin-poin penting yang harus kita bahas. Yang pertama ada kogneksionisme dari Thorndike. Yang kedua ada hukum efek Hilgard dan Bauer. Yang ketiga ada konsep transfer of training. Pada konsep koneksionisme dari Thorndike, menurut teori ini, belajar pada hewan dan pada manusia pada dasarnya berlangsung prinsip-prinsip yang sama. Dasar terjadinya belajar berarti pembentukan asosiasi bond connection antara kesan panca indera sense impression dengan cenderung untuk bertindak impulse to action. Dan selanjutnya hukum efek Hilgard dan Bauer 1977. Menguat dan melemahnya koneksi merupakan konsekuensi dari hasil. Maksudnya itu adalah koneksi antara elemen stimulus respon akan menjadi kuat jika mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan sebaliknya. Selanjutnya ada konsep transfer of training. Konsep ini bermakna bahwa apa yang dipelajari atau dilatih di sekolah dapat dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Pengetahuan yang kita dapat di sekolah itu dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat maupun di luar sekolah. Setelah kita membahas apa teori behavioristik, selanjutnya kita akan membahas tentang classical conditioning dari Pavlov. Merupakan eksperimen yang dilakukan Pavlov mengenai fungsi kelenjar ludah pada anjing, merupakan contoh klasik mengenai bagaimana tingkah laku tertentu dapat dibentuk dengan pengaturan manipulasi lingkungan. Proses pembentukan tingkah laku tersebut disebut proses pemensyaratan conditioning process. Dan selanjutnya itu ada operan conditioning dari Skinner. Seperti konsep dari Pavlov dan Watson,
Skinner juga memikirkan perilaku sebagai hubungan antara perangsang dan respon. Teori ini dikembangkan menurut eksperimen juga, seperti melakukan percobaan pada tikus yang dimasukkan ke dalam kotak, dipasang pengungkit sehingga apabila pengungkit tersebut ditekan maka akan mengeluarkan makanan. Baik, kita akan masuk kepada indikator kedua yang mana ada kelompok teori asosiasi stimulus respon. Kelompok teori ini terdiri dari tiga klarifikasi yang mana ada klarifikasi berdasarkan kecermatan gerak, yang kedua ada berdasarkan titik awal dan akhir gerak, yang terakhir ada berdasarkan stabilitas lingkungan. Baik, kita akan membahas pada yang berdasarkan kecermatan gerak itu terdiri dari keterampilan motorik kasar dan motorik halus, dan keterampilan berdasarkan titik awal dan akhir gerak ada motorik diskrit, motorik serial, dan motorik kontinu. Dan terakhir berdasarkan stabilitas lingkungan itu ada keterampilan terbuka, keterampilan tertutup. Pada materi 3, kita akan bahas tentang kelompok teori kognitif. Sebelumnya, kalau ditinjau dari arti kata kognitif itu akan membahas tentang pengetahuan. Teori kognitif memandang kegiatan belajar bukan hanya sekadar stimulus dan respon yang bersifat mekanistik, tetapi lebih dari itu. Kegiatan belajar juga melibatkan kegiatan mental yang ada di dalam diri individu yang sedang belajar. Teori ini terdiri dari 8 teori. Yang pertama kita akan membahas teori Gestalt, yang mana teori ini pentingnya struktur dan organisasi dalam proses persepsi. Yang kedua ada teori pengolahan informasi, yang mana fokus pada informasi diambil, diolah, dan disimpan dalam sistem kognitif tersebut. Yang ketiga ada kognitif konstruktivis. Teori ini tidak hanya menerima informasi, namun juga belajar pada lingkungan serta pengalaman pribadi. Keempat ada teori kognitif psikologi, yang mana memusatkan perhatian pada proses mental tingkat tinggi seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, bahasa, dan kreativitas. Dan kelima ada teori pengembangan kognitif Piaget, yang mana fokus pada anak-anak yang mengalami perubahan tingkat perkembangan kognitifnya dari anak-anak ke dewasa. Yang keenam ada teori sosial kognitif, yang mana pentingnya sosial dan interaksi. Dan ketujuh ada teori bahasa dan kognitif, yang mana hal tersebut bagaimana cara berpikir manusia melalui memproses, memahami, dan menafsirkan dunia sekitar mereka. Pada materi keempat itu ada sintesis teori asosiasi respon dan teori kognitif, yang mana pada teori sintesis teori asosiasi respon adanya stimulus respon, konsep yang berasal dari aliran psikologi behavioristik. Lalu menekankan bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan melalui hubungan antara stimulus eksternal dan respon yang dihasilkan. Dan teori ini cenderung mengabaikan faktor internal seperti pemikiran dan proses kognitif. Selanjutnya ada teori kognitif. Teori kognitif di sisi lain menekankan peran pentingnya pemikiran, proses mental, dan pengolahan informasi dan menjelaskan perilaku manusia tersebut. Dan berfokus pada pemahaman tentang bagaimana individu memproses, mengingat, dan menggunakan informasi yang mereka terima dan langsung dari lingkungan mereka. Lanjut, menganggap bahwa pemikiran dan persepsi memainkan perannya dalam membentuk respons seseorang terhadap stimulus. Sintesis antara kedua bisa dilihat sebagai berikut, yang mana sintesis antara asosiasi stimulus respon dan teori kognitif tersebut bahwa interaksi antara stimulus eksternal dan proses kognitif internal mempengaruhi perilaku manusia. Berarti bahwa seseorang dapat merespon terhadap stimulus dan dengan cara yang dipengaruhi oleh pemikiran, pengalaman, dan interaksi mereka terhadap situasi. Dengan kata lain, perilaku manusia tidak hanya ditentukan oleh hubungan stimulus respon sederhana, tetapi juga proses kognitif yang kompleks. Sintesis antara kedua teori ini menunjukkan bahwa perilaku manusia adalah hasil dari interaksi yang kompleks antara stimulus eksternal dan proses kognitif internal yang lebih mendalam. Selanjutnya ada materi teori kibernetik sebagai landasan teori.
Arti dari teori kibernetik merupakan teori yang dikembangkan berdasarkan pemrosesan informasi. Inti dari teori ini terletak pada mekanisme pengolahan informasi secara berkelanjutan yang tidak hanya terbatas pada pengolahan informasi yang menyangkut tentang pelaksanaan gerakan, tetapi meliputi pengolahan informasi dan jalannya suatu gerakan yang telah diprogramkan sebelumnya. Jadi kalau bisa kita sikluskan bahwa ada terjadinya stimulus atau informasi input, lalu melanjut kepada alat indera, organ reseptor, kemudian adanya pengolahan dan analisis informasi, dan selanjutnya ada aksi motorik, yaitu dalam kurung outputnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dasar teori kibernetik, yaitu manusia bukan makhluk yang pasif. Yang kedua, manusia merupakan suatu sistem penerimaan, pengolahan, pengaturan, atau pengendalian informasi. Yang ketiga, ada teori kibernetik menerangkan tingkah laku dan aksi-aksi motorik manusia sebagai suatu intern yang dinamis. Yang keempat, pengaturan dan pengendalian aksi-aksi motorik dimungkinkan karena adanya sistem informasi umpan balik secara berkelanjutan, terutama maupun umpan balik proprioceptif. Kelima, ada teori kibernetik memandang manusia sebagai sistem informasi. Yang keenam, teori kibernetik memandang manusia tidak hanya sebagai organisme yang aktif dalam menerima dan mengolah informasi. Yang ketujuh, adanya kemauan manusia untuk memproduksi kembali ingatan dan pengalaman. Dan ke-8, teori ini dibangun mengalami pengembangan prinsip-prinsip teori pemrosesan informasi dan komunikasi. Yang terakhir ada contoh penerapan teori kibernetik. Sebelumnya, orang tua atau guru dapat menerapkan teori tersebut kepada anak atau peserta didik melalui beberapa langkah. Yang pertama ada menentukan tujuan instruksional, menentukan materi pelajaran, mengkaji sistem informasi yang terkandung, menentukan pendekatan pelajaran, menyesuaikan materi, menyajikan materi. Pada penerapan teori kibernetik itu misalnya pada ilmu komputer yang menghasilkan algoritma yang dapat belajar dan beradaptasi pada lingkungannya. Kemudian ada pada ilmu manajemen dan organisasi, yang mana contohnya itu mengelola sistem organisasi termasuk komunikasi, umpan balik, dan kontrol dalam konteks bisnis. Yang ketiga itu ada robotika yang gunanya untuk mengembangkan robot. Yang keempat ada ekonomi yang mana di bidang ekonomi, penerapan teori kibernetik ini dapat menganalisis perilaku dan dinamika ekonomi. Yang kelima ada pada biologi, yang mana pada biologi ini dapat kita untuk memahami bagaimana organisme mengatur dirinya dan berinteraksi. Yang keenam ada pengendalian proses untuk mengendalikan proses produksi dan menjaga kualitas produk. Yang ketujuh ada neurologi dan kognitif untuk memahami otak. Yang kedelapan ada sosiologi, analisis, interaksi sosial, dan dinamika kelompok manusia. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan materi ini dapat menjadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.